Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjalankan presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah data mining, di mana tema yang akan kita ambil untuk presentasi yaitu regresi. Oke, kita langsung saja. Berkenalan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Aryo Bimo, Mas Bimo. Terus yang kedua ada Mas Lutfiansa Ilham Nanda Yusuf, Mbak Dewi Kartika, dan Adi Sinul Mustaqim. Ini dari Informatika 7. Sementara untuk yang satunya Mas Aji Saputro ini dari Informatika 4. Oke, untuk topik yang akan dibahas dalam presentasi kali ini ada beberapa hal, yaitu ada analisis regresi, tujuan regresi, kegunaan regresi, jenis-jenis regresi, dan studi kasus untuk perhitungan regresi. Nanti di sini studi kasusnya berupa regresi linear sederhana. Oke, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Lutfi. Monggo. Ya, jadi di slide pertama ini analisis regresi akan pelajari apa sih regresi itu dari pengertiannya. Nah, jadi pengertian regresi di sini adalah proses identifikasi relasi dan pengaruhnya pada nilai-nilai objek. Nah, analisis regresi sendiri di sini adalah metode statistik yang mengamati untuk hubungan antara variabel terikat, itu di sini disimbolkan dengan Y, variabel bisa disimbolkan dengan X, atau yang biasa disebut dengan variabel independen. Nah, tujuan dari analisis regresi ini tadi adalah untuk memprediksi nilai Y, yaitu tadi variabel terikat dari nilai variabel independen yang diberikan. Jadi di sini bisa dilihat tadi dijelaskan di situ adalah serangkaian variabel bebas. Nah, jadi dalam regresi ini juga bisa digunakan lebih dari satu variabel bebas. Nah, untuk tujuan regresi sendiri dijelaskan di slide selanjutnya. Next, Mas. Oke. Tujuan regresi di sini ada contohnya dua, yaitu yang pertama, regresi bertujuan untuk menemukan suatu fungsi yang memodelkan data dengan meminimalkan galat. Nah, galat di sini apa? Galat di sini adalah selisih antara nilai yang diprediksi dengan nilai yang sebenarnya. Nah, untuk kegunaan regresi di sini pada umumnya ada dua, yaitu yang pertama prediksi, yang kedua forecasting. Nah, untuk prediksi sendiri di sini ada deskripsinya adalah memperkirakan nilai-nilai data bertipe apa saja dan kapan saja. Nah, ini dapat memperkirakan masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Lalu untuk penerapan ilmu untuk memprediksi kejadian di masa depan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa yang akan mendatang dengan model pendekatan sistematis. Jadi untuk forecasting ini, nah kita ingin mengetahui bagaimana data tahun-tahun ke depan. Nah, nanti ini disebut dengan forecasting. Ya, seperti itu untuk jenis-jenis regresi. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Untuk jenis-jenis regresi linear sendiri yaitu ada dua, satu linear sederhana, dua linear berganda. Yang pertama itu ada regresi linear sederhana, itu ada satu aja variabel yang mempengaruhinya, yaitu variabel bebasnya cuma satu. Untuk berganda ini melibatkan lebih dari satu variabelnya. Analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independen minimal 2. Jadi tidak hanya 2 aja, nanti bisa 3, bisa. Nah itu, tapi minimal 2. Kalau satu itu linear sederhana, seperti itu. Nah ini contoh untuk grafiknya. Yang kiri itu kan grafik regresi linear sederhana, bisa dilihat itu grafiknya 2 dimensi. Jadi misalkan variabel yang bebasnya itu X, itu yang terpengaruh nanti Y, jadi cuma 2 dimensi. Untuk yang kanan itu linear berganda dengan 3 variabel, 2 variabel bebas, 1 variabel terikat. Itu ke kanan jumlah kasus, yang ke belakang itu jarak, terus ke atasnya waktu itu. Nah, itu ada 2 variabel, mungkin kasus dan jaraknya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi waktunya, itu beragam. Jadi 3 dimensi seperti itu grafiknya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dewi. Untuk itu
Model regresiasi linier sederhana, model regresiasi yang paling sederhana, yang hanya memiliki satu variabel bebas, terus variabel bebas juga variabel penyebab atau pengaruh dan variabel Y yang disebut variabel akibat. Persamaannya ada Y sama dengan A ditambah B dikali X. Keterangannya ada di bawah. Koefisien A dan B adalah koefisien regresi di mana nilai A dan B dapat dicari menggunakan persamaan berikut. B sama dengan sigma X1 dikurang rata-rata X dikali Y1 dikurangi rata-rata dari Y, terus dibagi sigma X1 dikurangi rata-rata X kuadrat. Dan itu yang satunya A sama dengan rata-rata Y dikurang B dikali rata-rata X. Ya, regresi linear berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel terkait atau dependen dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu variabel bebas atau independen. Lalu untuk linear sederhana dan regresi linear berganda hampir sama. Hanya saja regresi linear berganda variabel bebasnya lebih dari satu variabel penduga. Untuk model regresi berganda yang paling sederhana adalah model regresi dengan 3 buah variabel, 1 variabel dependen dan 2 variabel independen. Next, Mas. Untuk sebagai contoh persamaan regresi linear berganda untuk peramalan produksi mesin pendingin dengan 3 variabel adalah sebagai berikut. Yang Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3, di mana Y merupakan jumlah produksi. Untuk A-nya konstanta, B1, B2, dan B3 merupakan koefisien regresi variabel independen. Untuk X1-nya jumlah kerusakan mesin. Untuk X2-nya adalah harga bahan baku dan X3-nya adalah jumlah tenaga kerja. Untuk selanjutnya, silakan. Oke, untuk selanjutnya yaitu studi kasus, di mana di sini studi kasus untuk regresi linear sederhana. Di sini sudah tersedia tabel, di mana ada 2 kolom. Kolom yang pertama yaitu konsumsi rokok batang per hari, dan yang kedua merupakan usia harapan hidup. Di sini sudah ada keterangan untuk yang 3 di sini X, dan yang 9 di sini juga X. Di sini kita diminta untuk menentukan berapa sih usia harapan hidup. Dari tabel ini kita bisa analisis konsumsi rokok merupakan variabel X, atau juga ada yang menyebutnya variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan untuk usia harapan hidup di sini sebagai variabel Y atau variabel terikat atau juga variabel dependen. Oke, di sini kita langsung ke pengerjaannya. Dari data yang semula ini kita kopikan semuanya kecuali yang data ketiga dan data ke-9. Kita abaikan kedua data tersebut. Sudah terlihat di sini ada X untuk mewakili konsumsi rokok per hari dan Y untuk usia harapan hidup. Dari X ini kita tentukan X bar atau rata-rata X, yaitu sebesar 5,38. Untuk yang Y, untuk rata-ratanya yaitu sebesar 48. Dari kedua kolom ini kita ada beberapa kolom perhitungan di sampingnya. Yang pertama yaitu XI min X bar, di mana masing-masing baris di kolom X ini akan dikurangi dengan rata-ratanya. Berarti untuk yang pertama 1 dikurangi 5,38, hasilnya min 4,38, dan seterusnya sampai baris yang terakhir. Yang selanjutnya untuk kolom Y, di mana di sini rumusnya yaitu YI min Y bar atau rata-rata Y. Jadi setiap record akan dikurangi dengan rata-ratanya. Untuk record yang pertama, di sini ada 60 dikurangi 48, hasilnya 12. Dan seterusnya sampai data yang terakhir. Untuk kolom yang selanjutnya yaitu kita kalikan kedua kolom yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu
XE min rata-rata X dan YI min rata-rata Y. Kita kalikan kedua kolom ini. Untuk yang baris yang pertama, min 4,38 dikali dengan 12, hasilnya yaitu min 52,50 dan seterusnya sampai data yang terakhir. Pada kolom ini kita juga jumlahkan dari record yang pertama, yaitu min 52,50 sampai record yang terakhir, min 46,25. Hasilnya yaitu min 159. Untuk kolom yang selanjutnya, di sini ada XI min X bar pangkat 2. Untuk baris yang pertama, min 4,38 kita pangkatkan 2 jadinya 19,14. Dan seterusnya sampai data X10. Dari data ini, kita jumlahkan dari 19,14 sampai yang terakhir 21,39 didapatkan jumlah yaitu 63,88. Hal itu dilakukan juga untuk kolom yang YI min Y bar, kita lakukan perpangkatan juga. 12 pangkat 2, 144. 9 pangkat 2, 81. Dan seterusnya sampai nilainya 100. Kita jumlahkan dari record awal, dari 144 sampai 100, kita dapatkan nilai 404. Oke, kita langsung masuk ke rumus untuk mencari nilai B. B di sini yang sudah sempat dijelaskan tadi di materi regresi linear sederhana. Oke, kita bisa dilihat rumus yang paling atas, sigma XI min X bar kali YI min Y bar. Ini sudah kita hitung tadi, yaitu di bagian ini. Kita sudah ketemu jumlahnya yaitu min 159, maka kita taruh di sini minus 159. Untuk yang kedua yaitu sigma XI min X bar kuadrat. Kita lihat di kolom yang ini, kita dapatkan sigmanya 63,88. Maka minus 159 dibagi 63,88. Hasilnya yaitu minus 2,49. Ini untuk nilai B. Dari nilai B ini kita bisa dapatkan nilai A. Yaitu dengan rumus A sama dengan rata-rata Y dikurangi B kali rata-rata X. Rata-rata Y kita dapat dari kolom Y. Rata-ratanya sebesar 48. Dikurangi dengan nilai B yang tadi sudah kita hitung yaitu minus 2,49 dikali dengan rata-rata X yang kita dapat dari kolom X yaitu 5,38 sehingga dihasilkan nilai A sebesar 61,38. Dari nilai B dan A ini kita bisa dapatkan sebuah persamaan regresi. Untuk persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan A plus B X, di mana A dan B sudah kita hitung tadi, maka nilainya kita substitusikan ke persamaan ini. Sehingga didapat Y sama dengan 61,38 minus 2,49X. Ini berganti tanda jadi minus karena nilai B di sini nilainya dia minus. Maka di sini juga ikut minus. Dari persamaan ini kita bisa menjawab soal yang tadi ditanyakan yaitu untuk yang 3 batang per hari nilai X diganti 3. Kita dapatkan nilai 53,91. Lalu kita bulatkan menjadi 54 dengan satuan tahun. Sementara untuk yang per kok 9 batang per hari nilai X-nya diganti 9, kita dapatkan 38,98. Kita bulatkan jadi 39 tahun. Jadi dari data tersebut, dari pertanyaan tersebut kita dapatkan bahwa yang usia harapan hidup perokok 3 batang per hari yaitu 54 tahun dan harapan hidup perokok 9 batang per hari yaitu 39 tahun. Oke, dari perhitungan di atas, dari data-data di atas kita bisa lakukan sebuah grafik ya. Di sini ada grafik regresi linear sederhana, di mana di sini ada 2 variabel yaitu usia harapan hidup dan yang ini bawah konsumsi rokok. Dilihat dari grafiknya, dia menunjukkan bahwa tren datanya semakin menurun. Jadi dari situ bisa disimpulkan bahwa semakin banyak seseorang mengkonsumsi rokok, maka semakin menurun atau semakin sedikit juga usia harapan hidup orang tersebut. Ini merupakan penjelasan tentang regresi. Untuk referensinya kami diambil dari beberapa jurnal dan ada beberapa buku juga. Mungkin cukup sekian presentasi regresi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami atas nama teman-teman untuk mata kuliah data mining mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.